Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim fa inna ma'al usri yusra. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala zat yang telah memberikan kita nikmat yang sangat banyak, sehingga dengan nikmatnya kita bisa bertemu kembali pada kesempatan yang berbahagia pada pagi hari ini dalam rangka kita bertujuan, dalam rangka kita bersilaturahim, dalam rangka kita menyambung tali persaudaraan Islam, dalam rangka kita duduk di sini belajar bersama dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita tambahkan, yang kita nantikan syafaatnya di hari mahsyar nanti. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh kami betul-betul akan menguji kalian dengan berbagai macam cobaan. Berupa apa? Bi syai'in minal ju'i. Cobaan berupa rasa lapar. Nah, cuma rasa lapar. Wala tuwannakum bi syai'in minal ju'i wal anfusi. Wala nabluwannakum bi syai'in minal ju'i wa naqsin minal amwal, dan berkurangnya harta. Ya, Allah taala memberikan kita cobaan berupa rasa lapar. Berupa rasa lapar, berkurangnya harta, wa naqsin minal amwal. Rasa lapar itu wujudnya macam-macam. Rasa lapar itu mungkin seperti yang dirasakan saudara-saudara kita yang sedang dilanda perang, misalnya di Gaza dan di tempat-tempat lain, atau saudara-saudara kita yang mengalami musim kering di Afrika. Mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa lapar. Makanan terbatas, tidak mesti makan sehari 3 hari. Ini suatu ujian dari Allah. Ada yang saudara kita di Afrika sana, di desanya itu mereka mengalami kekeringan panjang. Hujan itu bisa setahun hanya 2 bulan atau 3 bulan, sisanya kering semua. Ada. Mereka makannya tak nemu-nemunya. Wa naqsin minal amwal, dan berkurangnya harta. Ada yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkurangnya harta. Bisnisnya ditipu orang. Mohon maaf, asetnya, kendaraan atau uang atau apa dicuri orang. Ada yang mohon maaf dompetnya dicopet. Ada yang bawa tas dijamret dan seterusnya. Wa naqsin minal amwal wal anfus. Ada yang diuji dengan berkurangnya jiwa. Ditinggal mati bapaknya, ditinggal mati ibunya, kehilangan anak, kehilangan saudara. Wasamarat, diuji dengan berkurangnya buah-buahan, misalnya yang kerjanya itu di sawah, sudah capek-capek nanam padi, modalnya besar, biaya untuk perawatannya juga besar, beli pupuknya juga tidak murah, tahu-tahu diserang tikus. Ini semuanya merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk misalnya yang peternak, punya ternak, ternyata waktu ada musim penyakit ternaknya pada
mati. Nah, ini semua merupakan apa? Merupakan ujian dari Allah. Tapi di balik ujian itu ada satu hal kita perlu ingat. Allah berfirman, "Fa inna ma'al usri yusra." Di balik ujian itu pasti ada kemudahan. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Di balik ujian pasti ada solusinya. Nah, contohnya adalah sebagaimana dalam hadis riwayat Abu Hurairah. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Imam Bukhari. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bercerita. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan kisah orang-orang terdahulu. Kata Nabi, "Intolaqa salah satu rahtin biman kana qablakum." Ada 3 orang dari kalangan umat-umat sebelum kalian. Biasanya kalau umat-umat sebelum kita dalam hadis lebih merujuk ke Bani Israil. Tapi ini wallahu a'lam umat mana, tapi ini umat yang hidup di era nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW. Ada 3 orang dari kalangan umat sebelum kita. Intolaqa salah satu rahtin mimman kana qablakum. Ada 3 orang dari kalangan umat sebelum kita, mereka melakukan perjalanan safar. Sampai kemudian mereka 3 orang ini karena mereka kemalaman atau kehujanan, dalam sebuah riwayat mereka kemalaman atau kehujanan, mereka harus apa? Hatta awau al-mabita ila barin. Sampai kemudian mereka harus nginep di dalam gua. Perjalanan dulu nggak kayak zaman sekarang. Zaman sekarang kemalaman cari hotel banyak, cari homestay banyak, cari homestay yang syariah sampai yang tidak syariah juga banyak. Zaman sekarang komplit. Dulu enggak. Zaman sekarang kan, waduh ini kita mau safar dari sini ke sini, sudah sampai sini kemalaman, ya tinggal buka aja aplikasi smartphone. Homestay terdekat mana yang murah, yang ratingnya tinggi, paling tidak bintang ratingnya 4,8 ke atas misalnya. Murah tapi bagus. Zaman sekarang, zaman dahulu enggak. Zaman dahulu ya kalau kemalaman kehujanan ya cari tempat untuk berlindung terdekat. Adanya gua ya gua, adanya pohon ya pohon. Sampai akhirnya mereka terpaksa bermalam di sebuah gua. Fadakhaluhu fanhadarat sahfatun minal jabal. Hanya saja qadarullah ketika mereka masuk ke dalam gua itu ada satu batu besar yang menggelinding dari puncak bukit. Jadi gua itu terletak di bagian gua itu terletak di lereng bukit. Nah, qadarullah ketika mereka masuk ke dalam gua itu, mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu batu besar yang menggelinding dari atas menuruni lereng bukit itu, fasaddat alaihimul ghar, dan menutup pintu gua tadi. Jadi Rasulullah mengisahkan ada satu batu besar dari atas kemudian longsor ke bawah sampai menutup pintu gua itu. Faqala innahu la yunjikum min hadhihi as-sakhrah illa an tad'ullaha bi shalihi a'malikum. Ada satu orang yang ilmu agamanya itu paling mendalam di kalangan mereka. Ada satu orang yang paling ilmu agamanya lumayan mumpuni di kalangan mereka. Orang ini mengatakan sesungguhnya tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian dari batu ini kecuali bila kalian berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amal soleh kalian. Kalian pernah melakukan suatu kebaikan, yang paling kalian harapkan di sisi Allah itu apa pahalanya? Lah kalian sebutkan dalam doa itu. Jadi memang salah satu adab kita safar. Ini salah satu sunnah-sunnah kita ketika safar, memang disunahkan kalau ketika safar itu kita mengangkat satu orang sebagai pemimpin rombongan. Jadi ketika kita safar pergi jauh, setidaknya misalnya kita pergi safar secara rombongan, ada satu orang
pemimpin rombongan. Nah, pemimpin rombongan itu tujuannya apa? Pemimpin rombongan itu tujuannya kalau ada problem atau apa dia yang berani bertanggung jawab. Nah, kemudian apa? Kemudian ada salah seorang mengatakan faqala rajulun minhum, kemudian ada salah seorang yang berdoa di antara mereka. Orang pertama berdoa, Allahumma kana li akhawat syaikhani kabiran. Ya Allah, saya memiliki kedua orang tua yang masih hidup, hanya saja mereka itu sudah lanjut usia. Wa kuntu la asbiqu qablahuma ahlan wala malan. Dan saya tidak akan makan malam, tidak akan menikmati hidangan sore sebelum mereka kenyang. Termasuk keluarga saya tidak akan saya kasih makan sebelum orang tua saya itu makan minum sampai kenyang. Baru kemudian anak dan istri saya izinkan makan minum sampai kenyang. Bapak ibu sekalian, terutama bapak-bapak yang misalnya punya istri, tapi apa? Istri kita ini punya kepentingannya kebetulan berbenturan dengan kepentingan orang tua kita. Mana yang didahulukan, istri atau orang tua? Orang tua apa istri? Saya mau istri jujur berarti. Kadang bojone jaluk A, biyongane jaluk B. Kita justru malah disiki kepentingan istri kita. Nek di luar ini konteksnya di luar nafkah. Nek nafkah memang yang diutamakan istri. Anak istri kalau orang tua nek nafkah. Tapi nek urusan birrul walidain ini lain. Istri kita minta A, orang tua kita minta B, sama-sama tidak melanggar syariat. Yang kita dahulukan adalah orang tua. Nah niku. Nah jadi mohon maaf, ibu-ibu juga, para istri juga harus sadar bahwasanya yang namanya suami kalau orang tuanya masih hidup itu dia harus apa caranya, harus menurunkan egonya. Ketika punya suami, orang tua suami masih hidup, kok suami ini birrul walidainnya lebih ke orang tua, ya wajar, karena memang itu yang Allah perintahkan. Jadi istri itu memang berbaktinya ke suami, suami berbaktinya ke orang tua. Jadi kalau seandainya suami masing-masing ini kok lebih mengutamakan orang tuanya dalam masalah berbakti, ya jangan kaget. Jangan terus merasa di nomor 2 kan. Nek sing milih JK mau bojone piro Mas? Oke. Itu seperti itu. Tapi juga jadi memang Allah itu Maha Adil. Allah itu Maha Adil. Anak itu memang lebih dituntut berbakti ke ibunya daripada ke bapaknya. Suami itu lebih jadi anak dituntut berbakti ke ibunya. Ibunya ini berbakti ke suaminya. Suaminya ke ibunya lagi. Jadi ini terus merupakan siklus kehidupan. Ini siklus kehidupan. Kalau diurut-urutkan seperti itu, kita wajib berbakti pada ibu kita yang laki-laki. Terus kemudian ibu kita wajib berbakti kepada ayah kita. Ayah kita nanti wajib berbakti ke ibunya lagi. Itu seperti itu siklusnya. Nah, kemudian apa? Wa kuntu la arbiku qablahuma ahlan wala malan. Ya Allah, suatu hari saya pernah ya Allah, saya punya kebiasaan saya dan istri anak saya tidak akan minum. Saya, istri dan anak saya tidak akan makan minum di malam hari kecuali bila orang tua saya dalam kondisi kenyang. Fana abi fi talabi syai'in yauman falam arif alaihima falam urif alaihima hatta nama. Akan tetapi pada suatu hari saya ada suatu hajat yang mengakibatkan saya pulang malam, sehingga saya ketika pulang mereka dalam kondisi sudah tertidur. Fahalabtu lahuma wa kemudian saya memerah susu kambing saya untuk makan malam mereka. Fawajadtuhuma naimaini, kemudian saya melihat mereka berdua sudah tertidur.
Wa karitu an asbiqa qablahuma ahlan aw matan. Dan saya tidak ingin makan malam sebelum mereka itu kenyang. Fala bistu wal qadahu ala yadayya. Kemudian saya biarkan susu itu tetap di situ, tidak saya sentuh, tidak saya minum, dan tidak saya izinkan anak istri saya untuk minum. Antadiru istiqadahuma hatta faraqa al-fajr. Saya menunggu mereka makan minum, ternyata sampai subuh mereka tidak makan minum, tidak bangun-bangun. Mereka baru bangunnya ketika waktu subuh. Fastaiqadha fasyariba wa fuqahuma. Kemudian mereka berdua mereka berdua bangun dan meminum susu jatah mereka. Perhatikan birrul walidaynya sampai seperti itu, sampai rela menahan lapar semalaman, tidak mau makan minum, dia tidak ingin kenyang sebelum orang tuanya kenyang. Dia tidak ingin perutnya terisi sementara orang tuanya tidur dalam kondisi lapar. Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika. Ya Allah, bila seandainya saya melakukan itu ikhlas karenamu, fafarrij 'anna ma nahnu bihi, maka keluarkanlah kami dari kesulitan yang sedang kami hadapi. Fafarrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi as-safar. Maka berilah kami kelapangan, keluarkanlah kami dari masalah ini. Fanfarajat syai'an la yastati'una al-khuruj. Hanya saja kemudian apa? Setelah orang pertama berdoa seperti itu, batunya itu menggeser sedikit. Tapi mereka belum bisa keluar. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kemudian orang yang kedua ini berdoa. Orang pertama berdoa, batunya hanya geser sedikit. Kemudian orang yang kedua mulai berdoa. Allahumma kanat li bintu amin. Ya Allah, saya dulu punya sepupu wanita. Kanat ahabban nasi ilayya. Dia merupakan wanita yang paling saya cintai di dunia ini. Fa'aradtuha an nafsiha. Hanya saja saya ingin berbuat kurang ajar dengan dia. Saya ingin berzina dengan dia. Famtana'at minni. Hanya saja dia menolak permintaan saya. Hatta alamat biha sanatun minas sinin. Sampai kemudian dia itu mengalami kesulitan ekonomi. Orang kedua ini dulunya ahli maksiat. Orang kedua ini dulunya ahli maksiat, ingin berbuat tidak senonoh dengan sepupunya sendiri. Sampai kemudian sepupunya ini mengalami kesulitan ekonomi. Bajaat nih, kemudian dia terpaksa datang kepada saya. Memang orang ini kaya raya, orang yang ahli maksiat ini kaya raya, yang dulunya ahli maksiat kaya raya. Kemudian apa? Perempuan ini datang kepada orang tersebut meminta bantuan atau pinjaman uang. Fa'aqaituha 20 wa mi'ata dinar. Kemudian saya kasih 120 keping emas. Karena dia membutuhkan, dan kebetulan perempuan ini paling dicintai oleh pria tadi. Perempuan ini sangat dicintai oleh pria tadi, maka pria ini mengeluarkan duit tak tanggung-tanggung. Tak kasih 120 keping emas. Tapi ada syaratnya. Ala an tukhalliya baini wa baina nafsiha. Mohon maaf, syaratnya apa? Syaratnya harus mau diajak berbuat tidak baik. Fa'alat, ya karena dia lagi butuh duit, karena dia lagi terhimpit masalah ekonomi, karena dia itu sedang tercekik masalah keuangan, akhirnya dia terpaksa menuruti kemauannya. Hatta idza qadartu 'alaiha, sampai kemudian ketika saya hendak melakukan perbuatan tersebut, qalat, dia mengatakan la uhillu laka an tafudha al-khatam illa bihaqqi. Perempuan ini mengatakan kalau kamu mau melakukan hal tersebut, lakukan sewajarnya dan jangan berlebihan. Fataharratu minal hukumi 'alaiha fansaraftu anha wa hiya ahabbu an-nasi ilayya. Kemudian di saat itu saya jadi ingat Allah. Kondisi sudah siap eksekusi seperti itu, dia malah ingat, laki-lakinya ini malah ingat Allah.
Mas-mas non sewu sing tesih nom-nom. Kira-kira nek posisi kayak gitu gimana? Gas apa pikir? Ini pengorbanan loh ini. Pengorbanan ini loh. Mas dewasa. Nek sing sepuh-sepuh sing kula mboten anu lah. Sing sepuh-sepuh. Ini pengorbanan. Kalau tadi yang pertama berkorban demi orang tua. Berkorban demi orang tuanya. Kalau ini berkorban demi menahan hawa nafsunya sendiri. Kondisi sudah siap eksekusi. Di rumah tidak ada siapa-siapa kecuali mereka berdua. Yang perempuan sudah ikhlas. Tapi kemudian yang laki-laki malah ingat Allah. Fatahar rotstu, maka saya merasa malu kepada Allah. Saya merasa malu kepada Allah. Fansaraftu anha wa hiya ahabbun nas ilayya. Maka saya tinggalkan orang ini, saya suruh dia pulang, enggak saya apa-apain. Karena saya takut kepada Allah. Nah, sama sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hidayah itu seperti itu. Kalau sudah datang, yang namanya hidayah kalau sudah datang, yang namanya hidayah itu kalau sudah menghampiri hati manusia dia tidak akan bisa menolak. Dan caranya itu juga bisa warna-warni. Hidayah itu bisa datang kepada kita dengan cara apapun. Hatta dengan cara yang tidak kita bayangkan. Siapa sangka dalam kondisi seperti ini ternyata hidayah masih bisa menyapa. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang yang namanya hidayah itu perkara mahal. Tidak semua orang diberi hidayah oleh Allah. Maka daripada itu memang kita seyogianya selalu meminta hidayah kepada Allah. Karena tidak ada jaminan kita ini sampai mati dalam kondisi lurus. Manusia itu tidak ada jaminan. Orang yang baik sampai mati juga tidak ada jaminan dia akan baik terus. Termasuk orang yang jelek, orang yang ahli maksiat. Kalau kita melihat saudara kita terjerumus dalam kemaksiatan, jangan bermalah hindari disyukur-syukur tinggal, jangan seperti itu. Siapa tahu nanti dia menjelang mati, hidayah menyapa dia, Allah selamatkan dia dan dia melakukan suatu amalan yang justru dengan amalan itu dia bisa mengalahkan kita di akhirat. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah melanjutkan, wa taraku adz-dzahabal ladzi aqaituha. Kemudian uang sebanyak 120 keping emas tadi saya berikan kepada dia cuma-cuma. Saya tidak minta kembali, saya tidak pernah nagih, saya tidak pernah minta kembali. Pokoknya itu semuanya saya ikhlaskan lillahi ta'ala. Allahumma in kuntu fa'altu ibtigha'a wajhika fafruj 'anna ma nahnu fi. Ya Allah, kalau seandainya saya melakukan ini memang ikhlas karena Allah, karena Engkau, maka keluarkanlah kami dari masalah ini. Fantarajat as-sakhratu ghaira annahum la yastati'una al-khuruja minha. Kemudian batu yang menutupi gua tadi bergeser sedikit, tapi mereka belum bisa keluar. Kemudian bangun orang yang ketiga. Waqala Salih, kata Nabi. Waqala Salih. Kemudian bangunlah orang yang ketiga dan berdoa, Allahumma inni istajabtu ujarak. Ya Allah, saya ini dulu merupakan seorang pengusaha yang punya banyak karyawan. Fa'aqaituhum ajruhum. Kemudian saya bayar upah mereka, tidak telat, tidak kurang. Pokoknya hak mereka saya penuhi sebelum terlambat. Hak mereka saya penuhi sebelum kering keringatnya. Saya berusaha untuk berbuat baik pada mereka. Hak mereka tidak saya kurangi sedikit pun. Ghaira rajulin wahidin tarakal ladzi lahu wa zahab. Hanya saja ada satu karyawan saya, dia sudah menyelesaikan pekerjaannya. Ketika mau saya bayar, dia malah pergi karena ada suatu urusan dan dia meninggalkan gajinya di tangan saya yang belum saya berikan pada dia. Dan dia pergi dalam waktu yang cukup lama. Famarrat ajro, fasamartu ajrohu, karena dia perginya dalam waktu lama. Kemudian gaji yang harusnya uang yang harusnya menjadi gaji hak jatah dia, kemudian saya investasikan.
hatta kasurat minhul amwal, saya berikan ternak kemudian berkembang atas izin Allah menjadi berlimpah ruah. Jadi misalnya kita punya karyawan kita ini ada 5 orang, yang 4 kita bayar gajinya full, kemudian selesai kontrak kerja mereka pindah, ada 1 yang gajinya belum kita bayar, dia malah pergi karena satu urusan penting, dan kemudian perginya ini tidak cuma sehari 2 hari tapi sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun dia pergi, kemudian uang yang harusnya menjadi jatah gaji dia kita belikan kambing misalnya untuk penggemukan dan untuk peternakan. Baca ini kemudian setelah lewat beberapa waktu lama dia malah kembali ke saya. Faqala ya Abdallah addi ilayya ajri, wahai hamba Allah, wahai tuanku, wahai juraganku, jatah gaji saya yang dulu pernah Anda janjikan hari ini mau saya ambil. Faqultu lahu kullu ma tara min ajrika minal ibli wal baqari wal ghanam war raqiq. Gajimu itu sudah saya putar untuk bisnis, itu hasilnya. Ada segerombolan unta, ada segerombolan sapi, ada segerombolan kambing, dan ada segerombolan budak. Itu semua hasil investasi saya dengan gaji Anda. Kira-kira kita dalam posisi begitu, kira-kira paruan ya? Paruan melah. Gajimu kan dulu cuma segitu. Paruan melah. Nah, faqala ya Abdullah la tastahzi'u bi. Wahai hamba Allah, jangan serius ngomong seperti itu. Jangan main-main lah. Masa gaji saya bisa jadi seperti itu? Gaji saya enggak seberapa kok. Faqultu inilah astahzi'u bika. Saya mengatakan, saya ngomong serius Mas, saya saya tidak main-main. Harta Anda yang memang saya putar, saya investasikan jadi segitu. Kemudian kata juragannya, nek jenengan mau ambil, ini hak Anda. Saya nggak punya hak sepeser pun di sini. Ini saya murni daripada uangnya mubazir, daripada uangnya hilang tanpa jejak, daripada uang yang nanti saya pakai, kemudian saya putar, ini hak Anda. Apa tahu pula. Kemudian oleh karyawan ini, hewan ternak sekian banyaknya, kambing, sapi, unta dan lain-lain, fa'akhadahu kullahu, kemudian diambil semuanya. Fastaqahu, semua hewan itu digiring. Falam yatruk minhu syai'an, tidak disisakan seekor pun. Ipun kula pendet kabeh. Saya ambil semua. Allahumma fa in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika. Ya Allah, bila saya ini melakukan hal ini ikhlas karena Engkau, fakhruj anna ma nahnu fihi, maka keluarkan kami dari kesulitan yang kami hadapi. Fan farajat as-sakhratu fakharaju yaqul. Kemudian atas izin Allah batu itu terbuka sehingga mereka bisa keluar dari gua. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari kisah ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya bahwasanya seorang manusia itu memang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan, dengan kondisi-kondisi dilematis. Kondisi-kondisi dilematis yang kadang kita harus korban perasaan. Ini harus korban perasaan. Contohnya tadi yang pertama, kepentingan orang tua dengan kepentingan anak istri kadang tabrakan. Ini dilema bagi kita. Selama dua-duanya tidak melanggar syariat, itu tadi kita harus memilih sesuatu yang benar walaupun rasanya termasuk tadi terkadang hawa nafsu kita itu juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya hawa nafsu tidak mesti kaitannya dengan lawan jenis. Seperti di kisah orang yang ketiga, kadang hawa nafsu itu kaitannya juga dengan materi. Sesama jenisnya nganggur. Jadi mohon maaf, kadang hawa nafsu kita ini juga diuji dengan sesuatu yang namanya materi. Mohon maaf, misalnya kita lagi dipercaya megang proyek. Dipercaya megang proyek, anggarannya besar. Kita dipercaya megang proyek, anggarannya besar.
Dan kadang kita mohon maaf beberapa vendor itu cok ada yang oknum vendor cok ada yang nakal. Nawari kita apa kwitansi kosong. Kita disuruh ngisi sendiri. Kira-kira nih posisi kita nih ditawari kwitansi kosong begitu. Kalau kita tidak takut kepada Allah, kalau kita tidak mau mengorbankan hawa nafsu kita sendiri, ya sudah anggaran sebesar apapun kita main-mainkan, buatan konangan. Kwitansi kosong, ya kita ngarang sendiri. Yang penting ada kwitansinya, ada capnya, atasan kita percaya saja. Tapi apakah Allah ridho? Allah tidak akan ridho. Tetapi bila kita mengorbankan hawa nafsu kita sendiri, memilih menjaga amanah, memilih menjaga integritas, tidak mengambil hak orang lain dengan cara yang batil, ini merupakan satu harga besar di sisi Allah. Ini merupakan pengorbanan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mana pengorbanan kita tidak akan Allah sia-siakan. Jadi mohon maaf, dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran kalau kita itu ingin mendapatkan hajat atau ingin hajat kita terkabul di sisi Allah, ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita harus berkorban. Berkorban mengendalikan hawa nafsu, berkorban perasaan, dan kadang berkorban harta dan tenaga. Ngurusi wedhus sewong niku kan perlu tenaga. Ngurusi wedhus sewong niku perlu waktu. Jadi orang yang ketiga tadi dikatakan dia menginvestasikan gaji karyawannya yang pergi, dia berubah menjadi hewan ternak yang beraneka rupa. Dia sudah korban waktu dan tenaga. Tetapi semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang tidak terduga. Ketika mereka mendapatkan kesulitan yang mengancam nyawa mereka, karena mereka dulu pernah berkorban karena Allah, dulu mereka pernah berkorban mengorbankan kesenangan pribadi demi ridha Allah, Allah Ta'ala memberikan balasan yang tidak terduga. Jadi mohon maaf, terkadang kita mengalami hal yang menyulitkan, kadang kita terjepit, kadang bisa jadi nyawa kita terancam, tetapi Allah selamatkan bisa jadi karena dulu kebaikan yang pernah kita lakukan. Jadi kita memang harus selalu optimis. Ketika kita melakukan suatu kebaikan yang kita lakukan itu tidak akan sia-sia di mata Allah. Optimis. Setiap masalah Allah akan memberikan solusi. Termasuk juga yang bisa kita pelajari di sini adalah manakala kita bersikap ikhlas. Orang-orang tadi kan orang-orang ikhlas. 3 orang tadi mereka semuanya bersikap ikhlas. Ada yang ikhlas demi kebaikan orang tuanya, ada yang ikhlas meninggalkan maksiat, ada yang ikhlas mengorbankan hartanya. Itu semua keikhlasan mereka dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mohon maaf kalau kita melihat perbuatan atau kalau kita melihat sikap ikhlas, itu ternyata ikhlas itu merupakan salah satu kebaikan, salah satu amal soleh yang dampak positifnya tidak hanya di akhirat tapi juga bisa menyalur di dunia. Keikhlasan itu terkadang balasannya Allah Subhanahu wa taala enggak cuma disediakan di akhirat, di dunia pun ada bonusnya. Bonusnya tadi, orang yang ikhlas meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti dengan yang lebih baik. Termasuk berikutnya, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini apa? Birrul walidain itu dampak positifnya sangat besar. Birrul walidain ini dampak positifnya sangat-sangat bisa kita rasakan tidak cuma nanti di akhirat tapi di dunia. Ada salah seorang konglomerat di Indonesia. Salah seorang konglomerat di Indonesia, yaitu salah satu bisa dikatakan salah satu konglomerat besar lah. Mungkin masuk jajaran orang terkaya di Indonesia. Tapi
kebetulan dia non muslim. Dia non muslim, tapi apa dia masuk orang terkaya di Indonesia. Hartanya itu kalau dihitung dari sekarang sampai nanti sore mungkin belum tentu selesai. Asetnya di mana-mana ada. Usahanya sangat sukses. Usaha apa saja dia sukses. Usahanya di mana-mana, dari Sabang sampai Merauke ada usaha dia semua. Bahkan dia apa? Dia termasuk orang yang termasuk salah satu pengusaha yang punya nama lah. Ketika dia ditanya, dari mana Anda bisa mendapatkan kekayaan sebesar ini? Dari mana Anda bisa mendapatkan kekayaan melimpah ruah seperti ini? Jawabannya sederhana. Saya ketika mendengar perkataannya, saya cukup membuat saya terkejut. Dia orang non-muslim, tapi melakukan suatu hal di dunia ini kebaikan Allah balas dengan berlipat ganda. Bagaimana dengan kita orang muslim? Dia mengatakan apa? Perlakukan orang tua Anda seperti raja. Perlakukan orang tua Anda seperti raja, niscaya rezeki Anda mengalir juga rezeki seperti raja. Orang tua Anda perlakukan seperti raja, niscaya Tuhan akan menggantinya dengan memberikan rezeki Anda seperti rezeki seorang raja. Dan ini terbukti dalam hadis ini. Ketika dia melakukan birrul walidain, ternyata Allah menyelamatkan nyawanya. Rezeki tidak hanya berupa materi, rezeki tidak hanya berupa uang, tapi terkadang Allah menyelamatkan nyawa kita, itu juga rezeki. Allah menjauhkan kita dari mara bahaya, itu rezeki. Allah menjauhkan kita dari kesulitan, itu rezeki. Yang kadang tidak kita sadari, tidak kita syukuri. Termasuk juga hal yang bisa kita pelajari pada kesempatan atau dalam hadis ini, termasuk orang yang imannya kuat adalah orang yang bisa menahan hawa nafsunya sendiri. Termasuk orang yang imannya kuat, orang yang berharga di sisi Allah adalah orang yang bisa menghindarkan dirinya dari kejahatan padahal dia mampu. Karena orang berbuat jahat itu ada orang yang menghindari kejahatan ada dua. Kalau kita lihat orang yang menghindari kejahatan itu ada dua. Yang pertama karena memang nggak ada kesempatan sama sekali. Arep deposit judol nih HP ini rusak. HP orang duit tanggal tua. Berarti dia apa? Dia pengen bermaksiat tapi tidak ada kesempatan. Pengen mabuk, pengen minum Homer, tapi outletnya malah tutup. Ini dia ingin maksiat tapi tidak ada kesempatan. Kalau dia meninggalkan maksiat karena tidak ada kesempatan, wajar. Allah tidak akan menilai apapun. Tapi ini yang jadi masalah, orang yang meninggalkan maksiat tapi dia ada kesempatan dalam kesempitan yang dengan gitu. Orang meninggalkan maksiat tapi ada kesempatannya terbuka lebar. Orang meninggalkan dosa, meninggalkan pelanggaran karena memang dia itu mampu melakukan dan ada kesempatan. Ini yang berharga di sisi Allah. Berarti dia nunsewu bisa mengalahkan bisikan setan dalam dirinya. Termasuk juga poin yang bisa kita pelajari dalam hadis ini adalah yang namanya amanah. Soal amanah. Amanah itu merupakan sesuatu yang berat. Amanah itu merupakan sesuatu yang berat. Kalau kata sebagian sahabat mengatakan, sesungguhnya perkara atau tali Islam yang pertama kali pudar, tali Islam yang pertama kali dipudarkan oleh umatnya sendiri, yang pertama adalah amanah dan nanti terakhir adalah sholat. Kata salah seorang sahabat, sesungguhnya tali Islam yang pertama kali dibubarkan oleh umatnya sendiri, pertama kali nanti adalah amanah. Sepeninggal Rasulullah, tali Islam sepeninggal Rasulullah yang akan dibubarkan oleh umatnya sendiri, nomor satu adalah amanah.
nanti di akhir zaman terakhir adalah sholat. Jadi kata sahabat tersebut, perkara yang pertama kali ditinggalkan oleh umat Islam dari ajaran Rasulullah itu amanah. Amanah kalau sudah dihilangkan, amanah kalau sudah bubar, ya sudah, suatu bangsa akan hancur. Banyak peradaban-peradaban besar itu mereka percaya karena mereka menjaga amanah, mereka menjaga integritas. Dan banyak pula peradaban-peradaban yang rusak, peradaban-peradaban yang hancur karena mereka tidak menjaga amanah. Kalau kita mau belajar sejarah orang-orang terdahulu, banyak negara-negara yang bubar, yang hancur karena apa? Korupsi. Orangnya tidak amanah. Maka daripada itu memang amanah itu mahal. Amanah itu mahal dan susah dijaga, kecuali oleh orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita mau menjadi orang yang menjaga amanah, walaupun resikonya kita dibenci oleh banyak orang, walaupun resikonya kita mungkin dianggap suci, dianggap sok suci, dianggap apa, itu wajar. Karena kalau ada orang melakukan kebenaran, orang melakukan kebaikan, pasti ada yang tidak suka, ini wajar. Tapi kalau kita berupaya mempertahankan integritas, ini berarti kita berupaya mempertahankan nilai kita di mata Allah. Tidak masalah kita dianggap jelek manusia, kita dianggap negatif oleh manusia, tidak masalah. Yang penting jangan sampai kita dianggap jelek oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin berikutnya yang bisa kita pelajari dari hadis ini adalah ternyata yang namanya amal soleh tersembunyi. Amal soleh yang disembunyikan itu merupakan amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang ada amal soleh yang wajib kita tampakkan, ada. Dalam beberapa konteks memang amal soleh itu harus kita tampakkan. Seperti misalnya apa? Sholat jamaah. Bagi para bapak-bapak, bagi para ikhwan, bagi para cowok, jangan sampai tidak mau sholat jamaah. Alasannya apa? Saya jamaah, saya takut riya. Akhirnya sembahyangin umat alibi. Alasan. Maksudnya makanya mas, itu memang amalan yang harus ditampakkan, tidak boleh disembunyikan. Termasuk apa? Haji umroh, itu memang ketok yang terlihat. Itu memang kadang harus ditampakkan. Tapi ada juga amal soleh yang terkadang harus disembunyikan. Seperti misalnya tadi sedekah sembunyi-sembunyi, melakukan kebaikan sembunyi-sembunyi. Ini lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Kenapa? Karena lebih bisa menjaga keikhlasan. Kemudian pelajaran yang bisa kita ambil dalam hadis ini adalah terkadang bila kita ingin kesulitan itu terangkat dari kita harus hidup berjamaah dan kerjasama. Harus hidup berjamaah dan kerja sama. Bayangkan kalau dari 3 orang itu yang berdoa hanya satu, itu sampai wesing malah nyuga. Apakah mereka akan keluar dari kesulitan? Terkadang hidup berjamaah, saling menguatkan, saling mensupport, berjamaah dengan orang-orang yang sefrekuensi dengan kita masuk dengan circle yang positif, itu nanti insya Allah akan membantu atas izin Allah, membantu mengurai masalah-masalah hidup kita. Bisa jadi Allah menolong kita bukan lewat mereka, tapi kita ditolong oleh Allah lewat inspirasi dari mereka, dari circle-circle kita yang positif, circle-circle kita orang yang soleh yang saling menguatkan. Bisa jadi mereka tidak menolong kita, tapi mungkin menjadi inspirasi pertolongan yang akan datang kepada menjadi inspirasi bagi kita untuk menjemput pertolongan dari Allah. Saya punya teman, itu dia pengusaha. Saya punya teman, dia seorang pengusaha. Awalnya usahanya itu sukses, tapi kemudian usahanya itu qadarullah bangkrut. Dia terjerat utang. Di saat itu kurang lebih 10 atau 20 tahun yang lalu, dia terjerat utang 1 M.
Zaman itu uang 1 M itu kan sangat besar. Sekarang juga masih besar, alhamdulillah. Oke, dia terjerat utang 1 M. Asetnya habis, terus kemudian karena dia mungkin malu atau dikejar-kejar tukang tagih utang dan seterusnya, kemudian dia memilih mengasingkan diri. Suatu hari kemudian dia hidupnya pindah-pindah sampai satu hari dia mampir di sebuah masjid yang tidak salah di daerah Krapiak, Jogja. Nah di sana dia sedang setelah sholat dia duduk termenung berpikir, dia punya keinginan, saya ingin tinggal di masjid ini bareng beberapa hari sebelum saya meneruskan perjalanan saya. Kemudian sambil dia berzikir, dia niat iktikaf di situ, manggon di situ berapa hari, minta izin sama takmir diizinkan. Sampai kemudian di sebelahnya itu ada jamaah lain yang juga duduk sambil berzikir. Setelah mereka menyelesaikan zikirnya, teman saya ini nyalami orang di sebelahnya. Mas, namanya siapa? Oh, nama saya Fulan. Jenengan siapa? Oh, saya Fulan. Jenengan dari mana? Oh, saya dari sini. Jenengan dari mana? Oh, saya dari sini lah. Cerita. Jenengan bisa sampai sini gimana? Saya terjerat utang 1 miliar, Pak. Usaha saya bangkrut. Dia juga banyak sekali. Temannya yang di sebelahnya cuma senyum. Jenengan 1 miliar, saya 2 miliar. 2 miliar masih bisa senyum. Lihat bagaimana circle positif itu saling menguatkan. Lah, melihat teman saya ini tersentak. Ini orang di depan saya ini utangnya 2 kali lipatnya saya, tapi masih bisa senyum, masih bisa santai. Maksud saya hanya seperti ini musibahnya, maksud saya harus merasa khawatir, putus asa dan seterusnya. Dari itulah akhirnya dia meyakini ternyata seberat-berat ujian yang kita dapatkan masih ada yang lebih. Saya kehilangan 1 M, nah ini malah 2 M. Dia yang kehilangan 2 M saja bisa mensupport dirinya atas izin Allah, masa saya nggak bisa. Disitulah kemudian dia berusaha bangkit. Alhamdulillah setelah itu dia utangnya lunas dan usahanya bisa berjalan lagi, walaupun mungkin tidak semoncer dulu, tapi sudah lumayan bisa berjalan. Ini perlunya adanya support system yang saling menguatkan. Meskipun kita tidak berharap pada makhluk, kita tidak berharap pada makhluk tidak bisa menolong kita. Karena makhluk itu juga sama-sama membutuhkan akan pertolongan Allah. Yang menolong kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi makhluk itu nanti terkadang bisa menjadi wasilah kita mendapatkan inspirasi untuk Berikutnya yang bisa kita pelajari dari hadis ini adalah kalau kita ingin hajat kita terkabul, kita berdoa kepada Allah dengan jujur. Berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Tunjukkan kalau kita ini memang lemah di hadapan Allah. Tunjukkan kalau kita ini memang membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kunci kita berdoa agar doa kita dikabulkan. Jangan sampai kita berdoa kepada Allah dalam kondisi sombong. Jangan sampai kita berdoa kepada Allah dalam kondisi kita menyombongkan diri di hadapannya, merasa tidak butuh. Jangan sampai kita berdoa dalam kondisi kita merasa diri kita itu hebat. Jangan. Kalau kita berdoa seperti itu, mana akan dikabulkan? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai. Berdoalah kepada Allah kata Nabi, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai. Nah, salah satu hati yang lalai adalah dia lalai akan kelemahan dirinya sendiri. Dia lalai akan kesalahan dirinya sendiri. Dia lalai untuk tidak merendahkan dirinya di hadapan Allah. Dan yang terakhir sebelum kita tutup, bahwasanya sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini, yang namanya solusi pasti akan datang setelah kita mendapatkan masalah atas izin Allah. Yang penting
kuncinya kita senantiasa optimis. Optimis dalam konteks kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah pasti akan menolong kita. Tapi dengan cara apa, kapan, bagaimana, itu semua kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanyalah bersabar dan menikmati proses. Bersabar dan menikmati proses. Jangan sampai kita menjadi hamba yang tidak menikmati proses. Karena hamba yang tidak menikmati proses adalah hamba yang tidak sabar. Mungkin ini saja yang bisa kita bahas pada kesempatan yang berbahagia pada ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kalau ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan marilah kita amalkan. Ada salahnya, ada kelirunya, itu kesalahan saya pribadi dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.